Mari kita berdoa sekali lagi memohon berkat Tuhan pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu dan kami memohon lagi berkat-Mu ya Tuhan. Waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, menerangkan isi hati-Mu ya Tuhan, dan Engkau yang membawa hati kami untuk lembut, untuk menerima benih firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Saudara, Natal sudah semakin dekat. Saudara, rasanya memang kemana-mana moodnya sudah mulai liburan, saudara gitu ya. Jadi saya berharap saudara, hati kita bukan cuma diisi dengan keinginan untuk liburan dan makan-makan, tapi diisi dengan kerinduan untuk sekali lagi dipenuhi kasih Kristus. Nah saudara, hari ini saya mengajak kita membaca dari Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Saudara bisa melihat di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan di dalam versi TB2. Nah saudara, kita akan baca bagian ini nanti sedikit demi sedikit dari ayat 16 sampai ayat yang 30. Dan pertama-tama saya ajak kita lihat dulu dari ayat 16 sampai 21. Lukas 4 ayat 16 sampai 21 terlebih dahulu. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarkannya. Nah, sampai semikian jauh dulu saudara, nanti kita akan baca lanjutannya. Nah saudara, kalau kita membaca bagian-bagian sebelumnya dari yang kita baca ini, maka kita akan melihat bahwa ini adalah pelayanan Yesus yang pertama yang dicatat dengan detail oleh Injil Lukas. Saudara, di dalam Lukas pasal 3 diceritakan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian setelah itu di Lukas pasal 4 diceritakan Yesus langsung dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan setelah itu Yesus kembali ke Galilea dan mulai melayani, sangat mungkin di Kapernaum. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh Galilea. Nah saudara, artinya pada waktu Yesus kembali dari padang gurun, dia melayani di Galilea, sudah sangat banyak hal yang dikerjakan dan dikhotbahkan oleh Yesus di Galilea. Tetapi Lukas tidak menceritakan semua itu, melainkan dia langsung ke peristiwa ini. Yesus datang ke Nazaret. Karena peristiwa ini akan menunjukkan inti dari Injil yang diberitakan oleh Yesus dan mengapa sebagian orang menerimanya, sementara sebagian lagi menolaknya. Nah saudara, Lukas mulai dengan mengatakan begini, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Saudara, kita tahu dari kitab-kitab Injil bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Dan kemudian untuk menghindari Herodes, Yusuf dan Maria kemudian membawa Yesus pindah ke Mesir. Lalu kemudian dari Mesir mereka kembali lagi ke Israel, mereka tinggal di Nazaret. Dan di sanalah Yesus dibesarkan. Dan sangat mungkin saudara, Yesus terus menerus tinggal di Nazaret sampai dia memulai pelayanannya. Artinya mungkin sekitar 27 tahun Yesus tinggal di Nazaret. Nazaret adalah kampung halaman Yesus, his hometown saudara. Dia tinggal di sana, dia dibesarkan di sana. Nah saudara, kita tidak tahu persis waktu itu sudah berapa lama Yesus meninggalkan Nazaret sebelum kemudian dia kembali di sini. Tapi mungkin tidak terlalu lama, mungkin baru berapa bulan. Dan orang-orang Nazaret pasti terkejut ketika mendengar kabar tentang apa yang dilakukan Yesus di daerah lain di Galilea. Khususnya tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Saudara, Yesus baru pergi meninggalkan mereka. Lalu kemudian mereka mendengar berita tentang orang ini yang mereka kenal, yang sudah menjadi sangat luar biasa dan melakukan banyak hal yang besar. Dan sekarang Yesus kembali ke Nazaret. Dan dia masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat.
Ayat 16 mengatakan itu menurut kebiasaan Yesus. Artinya saudara, sejak dulu tiap Sabat Yesus biasa pergi ke rumah ibadat itu. Ini semacam gerejanya Yesus, saudara gitu. Jadi dia rutin datang ke sana, dia kenal banyak orang di sana. Dan saudara, biasanya pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka menyanyikan pujian dulu, lalu kemudian ada seseorang yang akan membacakan sebuah bagian dari kitab Taurat. Artinya dari antara Kejadian sampai Ulangan. Ada satu bagian yang akan dibacakan, setelah itu siapa saja pria dewasa Yahudi boleh berdiri lalu membacakan dari kitab nabi-nabi. Nah saudara, siapa saja boleh membaca, siapa saja boleh menawarkan diri, tetapi siapa yang membaca, dia bukan hanya membaca tapi dia juga harus berkhotbah atau menyampaikan pesan dari bagian itu. Nah saudara, kita tidak tahu persis apakah Yesus waktu itu menawarkan dirinya untuk membaca dan berkhotbah, atau memang dia khusus diundang pada waktu itu. Sangat mungkin saudara, Yesus diundang oleh petugas rumah ibadat itu karena Yesus adalah orang Nazaret, hometown boy yang mereka kenal, orang mereka sendiri yang sekarang sudah menjadi besar dan sekarang sedang kembali. Sangat mungkin dia diundang untuk lakukan itu. Lalu kemudian saudara, kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Nah saudara, waktu itu kitab suci tidak dalam bentuk buku yang seperti sekarang kita tahu, tapi dalam bentuk gulungan-gulungan kitab. Maka ada orang yang kemudian pergi ke tempat penyimpanan, lalu mengambil salah satu gulungan itu, lalu memberikannya kepada Yesus untuk dibacakan. Sekali lagi saudara, kita tidak tahu persis apakah Yesus yang meminta untuk diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya, atau tanpa sengaja yang diberikan adalah kitab Nabi Yesaya. Kita tidak tahu, tapi yang pasti Yesus sendiri yang kemudian memilih bagian mana yang akan dia baca. Nah saudara, waktu itu tidak ada nomor pasal dan ayat. Saudara, ya, nomor pasal dan ayat baru ditambahkan sekitar abad ke-13 sampai abad ke-16 untuk menolong kita menemukan bagian tertentu dalam Alkitab. Kita bisa janjian, kita baca pasal mana, ayat mana, karena ada nomor-nomor seperti itu. Tapi waktu itu tidak ada. Dan Yesus membuka gulungan kitab itu, lalu dia memilih sendiri sebuah bagian yang bicara tentang dirinya. Bagian yang hari ini kita kenal sebagai Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Setelah selesai membaca, Yesus menutup gulungan itu, dia berikan kembali kepada petugas, lalu dia duduk. Nah saudara, kalau kita membaca adegan ini, mungkin yang terpikir oleh kita adalah Yesus naik ke atas panggung seperti di sini, lalu kemudian dia berdiri di depan mimbar, lalu dia membacakan Alkitab. Kemudian dia duduk kembali di kursi jemaat. Nah saudara, kalau kita membayangkan seperti itu, tidak begitu saudara ya, salah saudara, karena kursinya bukan di situ, tetapi seperti ada di sini. Artinya saudara, Yesus naik, mungkin tidak ada panggung begitu, dia berdiri di depan mimbar, lalu kemudian dia membaca dari gulungan kitab, lalu kemudian dia menyerahkannya kepada petugas, dan kemudian dia duduk. Nah saudara, itu kebiasaan rabi zaman itu. Selesai mereka membaca Alkitab, dia akan duduk dan kemudian mulai berkhotbah sambil duduk. Sementara jemaat sangat berdiri, saudara semuanya. Hampir pasti mereka berdiri. Saya tergoda sekali mencoba sore di sini, cuman saya pikir saudara akan marah kalau saya lakukan. Saya duduk dan saudara mulai berdiri, begitu lalu saya mulai berkhotbah. Yesus mulai berkhotbah kemudian. Dan dia berkata begini, sambil duduk saudara ya. Pada hari ini, genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarkannya. Artinya Yesus berkata bahwa dia menggenapi apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal 61. Tapi ada hal yang penting yang saja kita perhatikan. Kalau kita bandingkan dengan Yesaya 61 ayat 1 dan 2, ternyata Yesus tidak membaca seluruhnya. Saudara, seharusnya dia membaca Yesaya 61 ayat 1 sampai 2, bahkan sampai ayat 3 seharusnya. Karena bagian itu 3 ayat seluruhnya menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh Mesias.
Itu menggambarkan apa yang digenapi oleh Yesus. 3 ayat. Tapi Yesus tidak baca semuanya. Saudara coba kita lihat Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 ini. Saya tuliskan saudara di depan slide. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Semua ini, 3 ayat ini seharusnya dibacakan oleh Yesus, karena inilah misi dari Mesias yang akan digenapi oleh Yesus. Tapi kalau kita perhatikan, saudara, ada perbedaan antara Yesaya 61 ini dengan apa yang dicatat di dalam Lukas 4. Perbedaan beberapa kalimat itu wajar karena Lukas mengutip dari Septuaginta, terjemahan Alkitab Perjanjian Lama di dalam bahasa Yunani. Dan ada bagian yang memang diubah kalimatnya oleh Lukas. Tetapi saudara, walaupun kalimatnya berbeda, Yesaya 61 dan Lukas 4 ini, pesannya tidak berubah. Yaitu Yesus membawa kabar baik kepada orang yang sengsara, orang yang tertawan, buta, remuk hati dan seterusnya. Dan bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba. Pesannya sama. Tetapi perbedaan signifikan yang ingin saya soroti adalah Yesus berhenti membaca di ayat 2a. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, dia tambahkan titik di situ. Nah, saya bikin gede titiknya, saudara. Padahal seharusnya kalimatnya masih bersambung untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita dan seterusnya. Nah, saudara, tanda baca titik atau koma itu penting sekali karena akan merubah banyak arti. Kalau saudara bilang, ayo kita makan, koma, papa. Nah, artinya ayo papa kita makan nasi gitu kan. Tapi kalau kita hilangin komanya, ayo kita makan papa. Nah, papa jadi nasi, begitu kan? Kita merubah suara objeknya. Maka Yesus sengaja menaruh titik itu di situ. Kenapa dia mengubahnya? Karena Yesus akan berkhotbah, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Kalau dia baca terus bahwa dia datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, maka dia tidak bisa berkata hari ini genaplah ketika kamu mendengarnya. Saudara, karena kedatangan Yesus terjadi di dalam 2 tahap. Kedatangan pertama sudah terjadi mulai hari Natal, kedatangan kedua belum terjadi. Nah, saudara, pada kedatangan yang pertama misi Yesus adalah untuk menyelamatkan. Maka kedatangan Yesus memulai tahun rahmat Tuhan. Saudara, dalam Yohanes 12 ayat 47 Yesus berkata, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Itu adalah tentang kedatangan yang pertama. Itu tahun rahmat Tuhan. The year of the Lord's favor. Dimulai pada waktu Yesus datang. Tapi kedatangan Yesus yang kedua adalah untuk menyatakan hari pembalasan Allah. Saudara, maka Yesus tidak bisa membacakan bagian ini, lalu kemudian berkata hari ini genaplah. Belum. Karena hari pembalasan Allah akan dinyatakan di kedatangan yang kedua. Belum tiba saatnya. Saudara, maka di antara kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua ada gap, ada jarak. Dan hari ini kita hidup di dalam gap, di dalam jarak ini antara kedatangan pertama dan kedua. Artinya kita masih hidup di dalam tahun rahmat Tuhan. Sampai nanti Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menghakimi kita. Nah, saudara, apa yang dilakukan Yesus di dalam tahun rahmat Tuhan ini? Yesaya 61 ini berkata, dia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Merawat orang-orang yang remuk hati, broken hearted. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Saudara, sejak kitab Yesaya ditulis sekitar 700 tahun sebelum Yesus, semua ini hanyalah harapan. Tapi Yesus berkata, hari ini, yaitu waktu kedatangan dia yang pertama, hari ini genaplah semuanya. Tahun rahmat Tuhan sudah dimulai. Saudara, tapi siapa yang dimaksud dengan orang yang sengsara itu? Atau orang miskin dalam istilah Lukas.
Siapa yang dimaksud dengan orang sengsara atau orang miskin ini? Sebagian orang saudara menafsirkan secara literal, artinya Yesus akan menolong orang-orang yang menderita secara fisik. Tetapi saudara ada alasan kuat untuk kita menafsirkan ini secara rohani. Karena Yesus tidak hanya datang untuk menolong penderitaan fisik, tetapi menyelamatkan kita dari kematian rohani. Maka orang sengsara atau miskin di sini adalah orang yang sengsara atau miskin secara rohani. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengaku tidak punya apapun yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Mereka mengaku bahwa mereka tidak layak menerima anugerah Allah dan karenanya mereka mohon pengampunan. Mereka adalah orang-orang yang remuk hatinya, broken hearted dan tidak punya pengharapan. Mereka adalah orang-orang yang ditawan di bawah perbudakan dosa dan mereka berseru minta tolong kepada Tuhan. Saudara, mereka mungkin adalah orang-orang yang mengalami penderitaan demi penderitaan di dalam dunia karena dosa. Ada yang mengalami sakit, ada yang cacat, ada yang keguguran, ada yang kehilangan orang yang dikasihi, ada yang dilecehkan secara seksual, ada yang diperlakukan seperti sampah, ada yang kemudian terikat dengan kecanduan narkoba, pornografi, kepahitan hati, semua penderitaan karena dunia berdosa dan mereka tidak punya pengharapan. Mereka dikurung terus menerus oleh keadaan, oleh masa lalu, oleh rasa malu mereka. Saudara, mereka tahu mereka tidak punya apapun untuk boleh dibanggakan di hadapan Tuhan dan merasa layak. Mereka tahu mereka tidak bisa menolong diri sendiri. Maka di dalam kehancuran mereka hanya bisa berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Mereka lah orang yang sengsara atau miskin rohani itu. Dan Yesus berkata, aku datang memberitakan kabar baik kepada orang-orang seperti itu. Aku akan merawat kamu yang broken hearted. Aku akan bebaskan kamu yang tertawan dan terkurung karena dosa. Karena tahun rahmat Tuhan sudah tiba. The year of the Lord's favor. Kembali ke Lukas 4. Saudara, setelah dia mengatakan hal itu, apa reaksi para pendengarnya? Pasal 4 ayat 22. Saudara silakan lihat di Alkitab saudara, saya bacakan. Pasal 4 ayat 22. Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Nah, saudara, apa yang dipikirkan orang-orang itu? Sebagai orang Yahudi, mereka sudah sekian lama berada di dalam keadaan tertindas. Saudara, dari sejak zaman Yesaya, mereka dijajah oleh Babel, lalu berganti dijajah oleh Media Persia, kemudian berganti lagi penjajah menjadi Yunani, dan di zaman Yesus ini mereka dijajah oleh Romawi. Sekian lama, saudara, ratusan tahun mereka berada di dalam keadaan tertindas. Maka kalimat Yesus seperti meneguhkan pengharapan mereka. Mereka pikir merekalah orang yang miskin, sengsara, tertawan, tertindas ini. Maka saya bayangkan mungkin mereka berseru ketika mendengar kalimat Yesus. Amin, begitu. Karena mereka senang sekali mendengar apa yang Yesus katakan. Tapi mereka lupa bahwa Yesaya 61 adalah tentang Mesias. Dan ketika Yesus berkata, hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya, Yesus sedang berkata, aku yang menggenapinya. Akulah Mesias itu, akulah juru selamat yang kamu nantikan itu. Mereka lupa itu. Tapi tidak lama, saudara. Karena kemudian mulailah timbul kesadaran di antara mereka, tunggu, siapa orang ini? Siapa orang ini berani berkata begitu? Maka mulailah mereka berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? Nah, saya membayangkan saudara, mereka mungkin mulai berkata begini, bukankah ini Yesus yang dulu bantuin Yusuf bikin mebel? Bukankah ini Yesus yang dulu suka manjat pohon sama anak-anak lain? Kita tahu dia. Dan sekarang dia mengaku Mesias yang menggenapi Yesaya 61. Come on, tidak mungkin. Dan saudara perhatikan jawaban Yesus kepada mereka. Ayat 23 sampai 27. Kemudian berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon.
Pada zaman Nabi Elisa, banyak penderita sakit kulit menular di Israel dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Saudara, Yesus mengutip dua pepatah yang umum di zaman itu. Yang pertama adalah, hai tabib, sembuhkan dirimu sendiri. Yang kedua, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Dua pepatah ini umum dikenal di zaman itu dan keduanya punya arti yang sama, yaitu seorang yang besar tidak akan diterima di tempat asalnya. Nah, saudara, Yesus mengutip dua pepatah ini bukan karena dia ngambek saudara sama mereka, tapi dia mengutip dua pepatah ini untuk menunjukkan bahwa dia berdiri di barisan panjang nabi-nabi lain yang sudah ditolak oleh Israel. Nah, sampai di sini saudara, saya kira penduduk Nazaret marah kepada Yesus. Tapi belum kelihatan karena belum sampai puncaknya. Karena puncak kemarahan mereka adalah waktu Yesus mengutip cerita tentang dua orang nabi Israel yang sangat terkenal, Elia dan Elisa. Pada zaman Elia ada banyak janda di Israel ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, tapi kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Seorang janda yang bukan orang Israel. Pada zaman Elisa, banyak penderita sakit kulit menular di Israel dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria, seorang tentara musuh Israel. Saudara, kedua cerita ini memberikan poin yang sangat penting. Sama seperti Elia dan Elisa, Yesus datang memberitakan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang broken hearted, membebaskan orang yang tertawan dan terkurung. Tapi jangan pikir itu hanya untuk orang Israel. Yesus seperti berkata begini, Mesias yang kamu tunggu-tunggu itu, janji pembebasan dalam Yesaya 61 yang kamu harapkan itu, akan kuberikan kepada siapa saja, bahkan kepada setiap orang bukan Yahudi, bukan Israel, yang kamu benci itu, aku berikan kepada mereka. Karena aku datang untuk menyelamatkan bukan orang Israel, tapi setiap orang yang datang dan percaya kepadaku. Dan sampailah mereka pada puncak kemarahan mereka. Bagian terakhir ayat 28 sampai 30 saya bacakan. Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah, saudara, mari kita renungkan mengapa mereka semarah itu kepada Yesus. Awalnya mereka suka mendengar Yesus datang untuk mereka yang sengsara, broken hearted, orang tawanan. Karena mereka merasa merekalah orang yang seperti itu. Maka mereka membenarkan perkataan Yesus dan heran akan perkataannya yang penuh dengan rahmat itu. Saudara, maka kita mungkin pikir begini. Orang-orang ini marah ketika Yesus berkata bahwa rahmat itu dia berikan juga kepada orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang yang selama ini mereka benci. Mereka tidak bisa terima bahwa anugerah itu akan diberikan kepada bangsa lain. Kita mungkin pikir mereka marah karena itu. Tapi kalau kita menggali lebih dalam, kita akan melihat bahwa penyebab utama mereka marah adalah karena mereka bukan orang yang sengsara, remuk hati, dan orang tawanan itu. Mereka bukanlah orang yang disebutkan oleh Yesus itu. Saudara, mereka merasa layak untuk menerima anugerah Tuhan. Mereka mungkin punya alasan, daftar, kenapa Tuhan harus menolong dan memberkati mereka. Dan mereka pegang kuat daftar itu, mereka sodorkan kepada Tuhan dan mereka marah ketika Tuhan menolaknya. Mereka tidak sengsara atau miskin rohani, mereka sombong. Saudara, itu sebabnya ketika Yesus berkata, anugerah Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Saudara, mereka tidak berkata begini, kami memang tidak layak Tuhan. Tidak. Atau paling tidak seharusnya mereka mohon ampun, Tuhan jangan lewatkan kami, jangan lewatkan anugerah-Mu dari kami. Oh tidak. Ketika Tuhan bilang anugerah diberikan kepada bangsa lain, mereka marah dan ingin sekalian membunuh Yesus. Seakan-akan mereka berkata begini, kalau begitu kami tidak butuh Tuhan. Saudara, menjelang Natal, saya ingin kita melihat diri kita dan bertanya begini. Apakah sayalah orang yang sengsara dan miskin secara rohani itu? Apakah saya mengaku bahwa saya tidak punya apapun yang bisa dibanggakan di hadapan Allah?
Saya mengaku tidak layak menerima anugerah Allah dan karenanya saya memohon pengampunan. Sayalah orang yang remuk hati, broken hearted itu. Tawanan, terkurung, hancur di bawah perbudakan dosa. Dan karenanya saya berseru minta tolong kepada Tuhan. Apakah saya adalah orang yang seperti itu? Karena Yesus datang dan memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang seperti itu. Semakin saya merasa sombong bahwa saya layak. Semakin saya merasa bahwa Tuhan seharusnya memberkati saya dan saya marah kalau Tuhan tidak lakukan itu. Semakin kita akan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau lakukan yang saya mau, saya tinggalkan Tuhan. Dan banyak orang seperti itu. Saudara, Yesus pernah berkata begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pertanyaannya, adakah orang benar? Tidak ada. Semua berdosa. Tapi mengapa Yesus bilang aku datang bukan memanggil orang benar tapi orang berdosa? Karena ada banyak orang yang tidak benar itu tapi merasa dirinya benar. Dan Yesus tidak datang untuk orang-orang seperti itu. Saudara perhatikan di ayat terakhir. Ketika orang-orang itu ingin membunuh Yesus, Alkitab berkata Yesus lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah saudara, kita tidak tahu dengan cara apa Yesus lewat di tengah-tengah gerombolan orang yang ingin membunuhnya itu. Kalau saudara pernah nonton film The Chosen, saya kira dia sangat jenius mencoba menggambarkan itu saudara ya. Seakan-akan Yesus mengatakan sesuatu yang membuat mereka terpana begitu, lalu kemudian Yesus jalan begitu ya, dan mereka masih bingung semua begitu. Nah, tapi kita tidak tahu persisnya saudara, apakah Yesus menghilang tiba-tiba, apakah Yesus seperti menghipnotis mereka, kita tidak tahu caranya Yesus kemudian lewat, tapi Yesus lolos dari pembunuhan itu. Tapi satu hal yang pasti, Yesus tidak mengizinkan mereka membunuh dia. Saudara, Yesus pernah berkata begini, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, aku yang memberikannya. Yesus tidak mengizinkan mereka menentukan kapan dan dengan cara apa Yesus mati. Tapi ketika tiba saatnya untuk Yesus mati, mulai dari dia ditangkap di Taman Getsemani, diadili oleh imam besar, oleh Herodes, oleh Pontius Pilatus, dicambuki, sampai akhirnya digantung di kayu salib. Yesus diam dan terima semua itu. Dia tidak lewat dan tidak pergi. Saudara, dia bisa melakukan yang sama seperti di sini, lewat di tengah-tengah gerombolan orang yang ingin membunuhnya, tapi dia tidak lakukan itu. Atau seperti kata Yesus, dia bisa panggil pasukan malaikat untuk menolong dia, tapi dia tidak lakukan itu. Saudara, mengapa waktu di Nazaret Yesus menghindari kematian, tapi waktu di Golgota Yesus menghampiri kematian? Karena Yesus tidak ingin mati, menanggung murka orang-orang Nazaret ini. Dia lewat di tengah-tengah mereka dan pergi. Supaya akhirnya satu kali dia bisa mati, menanggung murka Allah untuk membenarkan saudara dan saya. Dengan demikianlah Yesus menggenapi Yesaya 61 sepenuhnya. Dia datang memberitakan kabar baik kepada orang miskin dengan cara dia menjadi miskin. Dia datang memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dengan cara dia ditawan. Dia datang memberitakan penglihatan bagi orang-orang buta dengan cara dia sendiri ditutup matanya dan dipukuli dan diludahi. Dia datang membebaskan orang-orang tertindas dengan cara membiarkan dirinya ditindas bahkan sampai mati di kayu salib. Maka ketika kita mengaku kita miskin, tidak punya apapun, kita sengsara seperti bejana yang kosong, kekayaan kasih karunia Kristus akan melingkupi dan memenuhi kita. Saudara, tadi kita nyanyi lagu All Ye Unfaithful. Ada lirik saudara di dalam bahasa Inggrisnya, come though you have nothing. Datang walaupun kau tidak punya. Walaupun kau tidak punya apa-apa. Come, he is the offering. Kita datang, kita tidak punya apa-apa. Karena Yesuslah persembahannya. Kita datang kepada Tuhan tidak dengan apa yang kita punya karena kita tidak punya. Tapi kita datang dengan apa yang Kristus punya. Seakan-akan kita berkata begini, Tuhan terimalah saya karena Kristus sudah mati bagi saya. Tuhan tolong saya karena Kristus sudah mengasihi saya. Yang terakhir, saya ingin mengajak kita melihat lagi Yesaya 61 ayat 3. Saya tampilkan di depan. Saudara, ini ayat yang tidak dibacakan oleh Yesus. Karena dia berhenti di ayat 2a.
Yesus berhenti membaca di kalimat untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan karena dia tidak ingin meneruskan membaca dan hari pembalasan Allah kita. Tetapi sesungguhnya ayat 1-3 semua adalah apa yang digenapi oleh Yesus. Maka kalau kita teruskan membaca, kalimatnya begini ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu. Minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Dengan kata lain, Tuhan akan mengambil hidup yang sengsara atau miskin rohani. Hidup yang broken hearted, hidup yang tertawan dan terkurung itu, hidup yang berkabung itu, dan dia ganti. Seperti abu di kepala, tanda perkabungan. Dia ganti dengan perhiasan. Kain kabung, dia ganti dengan minyak, tanda sukacita untuk pesta. Semangat yang pudar, dia ganti dengan nyanyian puji-pujian. Dia jadikan kita benar karena apa yang dilakukan Yesus. Maka dia menanam kita seperti pohon tarbantin kebenaran. Orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus ini, orang-orang yang dikasihi Yesus ini, ditanam untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Allah ingin memperlihatkan kepada dunia, seperti inilah orang yang menerima anugerah Yesus. Seperti inilah orang yang miskin, tapi dilingkupi kekayaan kasih karunia Kristus. Allah ingin tunjukkan kepada dunia ketika dia menanam kita seperti pohon tarbantin kebenaran itu. 2 reflection question saudara buat kita. Yang pertama, apakah kamulah orang yang sengsara dan miskin secara rohani? Mengaku tidak punya apapun yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Tidak layak menerima anugerah Allah. Remuk hati, tawanan dosa. Saudara, apakah kita adalah orang yang seperti itu? Karena Yesus datang untuk orang-orang seperti ini. Semakin kita merasa kita punya banyak hal, semakin kita merasa ada yang bisa kita banggakan, semakin kita rasa kita layak menerima berkat Tuhan, semakin kita akan menolak Tuhan. Saudara, menjelang Natal, biarlah kita kembali bertanya kepada diri kita, apakah saya orang yang sengsara dan miskin secara rohani ini di hadapan Tuhan? Orang-orang yang berseru dan memohon anugerah dan pertolongannya. Karena kita tahu, we have nothing. Yang kedua, saudara, apakah hidupmu menunjukkan kepada dunia seperti apa hidup yang dilingkupi kekayaan kasih karunia Kristus? Apakah hidupmu menunjukkan itu? Allah ingin menunjukkan kepada dunia seperti apa hidup yang dilingkupi kekayaan kasih karunia Kristus. Atau mungkin hidup kita jatuh lagi dalam dosa, hancur lagi, kenakan lagi berbagai nafsu, tinggalkan Tuhan lagi, tidak percaya kepada Tuhan, sombong lagi, jahat lagi. Saudara, apakah hidup kita menunjukkan kepada dunia seperti apa hidup yang dilingkupi kekayaan kasih karunia Kristus? Dari miskin dan kesengsaraan dipenuhi oleh kasih Kristus. Saudara, masing-masing boleh berdoa, ambil waktu merefleksikan bagian ini, berespon kepada Tuhan dalam doa, dan nanti saya akan tutup dalam doa. Silakan masing-masing berdoa.
Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kasih-Mu. Kami yang tidak layak ini ya Tuhan, boleh menerima kasih-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan, dan seumur hidup kami, ajari kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ampuni ya Tuhan kalau seringkali kami merasa kami punya banyak hal dan alasan untuk dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami sombong. Kami tidak berseru memohon anugerah-Mu. Kami tidak berseru mohon pengampunan-Mu. Kami pikir kami layak menerima anugerah-Mu. Tuhan, ampuni kami. Biarlah menjelang Natal ini Tuhan, kami kembali diingatkan. Kami tidak punya apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Dan biarlah dengan hati seperti itu kami datang kepada-Mu, merindukan kasih karunia-Mu lagi. Dan Tuhan, berkatilah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa.